Tes, halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kali ini kita akan mengerjakan Java for Intermediate Activity 2. Oke, awalnya kan ya, ini disuruh buat perintah nih. Disuruh buat database dengan nama sewa ruang dan table dengan nama ruangan. Pertama-tama pastiin udah ada SAM semua ya buat database-nya. Kalau dia nggak muncul di klik tadi, bisa lihat di sini nih. Klik kanan aja atau nggak di sini kanan terus show atau hide. Nah, habis itu bisa start di bagian MySQL-nya aja karena kita butuh si MySQL-nya. Nah, kalau udah kita ke terminal, pastiin bisa ngeran MySQL kayak gini. Nah, misalnya buat kalian yang nggak bisa ke sistem variabel, dicari aja. Habis itu ke environment variable, lalu di sistem variabel ini nih, kita cari path, edit, lalu tambahin nel. Abis itu bentar, kita cek dari file. Bisa lihat dari di sini dispc c, lalu ke SAM MySQL bin. Nah, di copy aja bagian sininya. Habis itu taruh di neo tadi. Habis itu di oke-okein aja. Nah, nanti bisa kayak gini. Nah, misalnya nanti udah kayak gini, tinggal dijalanin perintah kayak gini aja buat akses. U root p. Nah, habis itu di bagian password ini langsung di enter aja. Nah, nanti jadi ke sini. Setelah lanjut dari sini, kita lanjut ke perintah dengan buat database dengan nama sewa ruang. Jadi kita jalanin perintah create database sewa ruang. Titik koma jangan lupa, lalu enter. Habis itu jangan lupa kita harus pakai database-nya biar bisa ngebuat table. Caranya itu use sewa underscore ruang. Enter lagi. Nah, nanti di sini berubah jadi MariaDB kurung kotak sewa ruang. Nah, setelah itu kita buat table ruangannya. Create table. Kita buat sesuai ini ya. Create table. Nama tabelnya. Habis itu buka kurung tutup kurung. ID ruang. Integer 5. Not null. Primary key. Setelah itu ada lagi di bawahnya jenis ruang. Varchar 10 not null. Karena di sini ada perintah not nullnya. Lalu kita kasih titik koma, enter lagi. Nah, buat pastiin tabelnya udah kebuat atau belum, kita bisa cek dengan dash ruangan. Koma. Nah, udah jadi kayak gini. Setelah itu ada lagi di sini perintah tambahkan kolom harga sewa dengan tipe data float panjang data 5. Nanti kita tambahin lagi dipakai alter table ruangan. Setelah itu add nama kolomnya harga sewa dengan tipe data float dan panjangnya 5. Di koma enter. Nah, kita pastiin lagi pakai dash ruangan. Di sini udah muncul 3 kolom dengan ID ruang, jenis ruang, sama harga sewa. Sesuai dengan yang diminta, integer 5, varchar 10, dan float. Oke, kita lanjut ke bagian 2.
Masukkan 10 data dengan menggunakan Java dengan ketentuan sebagai berikut. Jenis ruang berisi data, jenis ruangan dengan nama ruang N, dan seterusnya. Harga sewa setiap ruangan adalah 5,4 dikali data ke N. Buktikan dengan pengecekan per MySQL. Edit data untuk ID ruang nomor 7 menjadi 7,3 untuk harga sewa. Buktikan. Oke, pertama kita masukkan 10 datanya dulu. Caranya itu bisa simple aja, pakai insert into nama tabelnya, habis itu values, tambahin titik koma. Ruangan pertama, ruang ruang 1, koma, yang pertama itu kan 5,4. Karena yang pertama ini integer, jadi bisa langsung dikasih nomor aja tanpa harus pakai kutip. Kalau yang kedua kan ini anggapannya string, jadi kita harus pakai kutip buat ini bikin teksnya. 5,4. Nah, setelah itu kita bikin ruangan kedua, ruang 2. Berarti 5,4 dikali 2, 10,8. Tutup kurung lagi, kita buat ketiga. Ruang 3, lalu 16,2 kurung koma lagi. Keempat, ruang 4 kutip 21,6. Lalu ruang kelima 27 kurung ke 6, ruang 6 32,4. Lalu ke ruang 7 7 dikali 5,4 berarti 37,8. 8 43,2. Ini komanya kita harus pakai titik, karena kalau pakai koma nanti takut bentrok sama ya intinya gitulah. Bentar. Ruang 4, ruang 5, ruang 6, ruang 7, 8, ruang 9, dan ruang 10. Nah, nanti jadinya kayak gini. Kita insert semuanya, insert into ruangan, values, bla 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 bla, semuanya sampai 10. Ini buat 5,4, 10,8 tinggal dihitung aja. 5,4 dikali 1, 5,4 dikali 2 hasilnya 10,8, dan seterusnya sesuai dengan ini harga sewa ruangan. Lalu setelah itu kita enter. Nah, dan buat mastiin kita bisa pakai select from ruangan, koma. Nah, udah muncul semua ya. Lalu di bagian nomor 2 ini kita disuruh edit data untuk ID ruang nomor 7 menjadi 7,3 untuk harga sewanya. Berarti kita disuruh update harga sewa ke-7 ini jadi 7,3. Kita bisa pakai komen update ruangan set harga sewa atau kolomnya sama dengan 7,3 sesuai nilai yang tadi disuruh. Where ID ruang sama dengan 7. Nah, jadi ini tuh dia bakal update harga sewa ini di ID ke-7. Lalu titik koma, enter. Nah, buat mastinya lagi kita pakai select from ruangan. Nah, di sini kan udah keubah jadi 7,3.
Lalu di perintah terakhir, hapus data untuk ID nomor 10. Buktikan dengan pengecekan pada MySQL. Oke, buat ngapusnya kita bisa pakai delete from ruangan where harga sewa where ID ruang, ruang sama dengan 10 titik koma. Query oke, one row affected. Kita tinggal cross check lagi pakai select from ruangan titik koma. Udah kehapus nomor 10 nya. Oke, itu kan baru dari komen MySQL biasa gini nih. Abis ini kita lanjut pakai NetBeans-nya. Nah, biar nanti datanya gak bentrok, kita hapus dulu pakai truncat ruangan. Nah, truncat ini gunanya buat ngosongin data yang ada di tabel ruangan ini sendiri. Nah, jadinya kosong, nggak ada data apapun. Oke, kita langsung lanjut ke NetBeans-nya aja. Di NetBeans ini kita bisa langsung file, new project. Kita pilih yang Java application, lalu next. Nah, project name ini bebas, terserah mau apa, tergantung ketentuan dari kakak-kakak labcomnya nanti. Aku pakai labcom 5 pertemuan 2, habis itu npm. Nah, create main class ini biasanya kuat centang sih, nggak terlalu paham juga gunanya buat apa. Lalu finish. Nah, setelah dia buat project baru, di bagian library sini kita tambahin library, lalu cari MySQL JDBC driver yang ini nih. Kalau ini nggak ada, kalian bisa create aja. Library name-nya tinggal ditulis MySQL JDBC driver. Nah, kan di sini udah ada nih. Nih, buat contoh kayak gini. Habis itu di add aja jar atau foldernya. Dia tuh tempatnya ada di PC, di C, habis itu ke program file, habis itu cari NetBeans. Pokoknya folder NetBeans, folder IDE, terus ke modules ext. Nah, nanti di ext ini pilih yang MySQL connector java 5123.bin, add jar atau folder aja langsung. Nah, habis itu nanti di oke aja. Habis itu kalau masih belum muncul di sini, tinggal di use aja. Nanti file jar-nya aku taruh di deskripsi video. Nah, pokoknya di sini kita add to library. Kayak gini nih, ada ginian. Habis itu di source page cake kita tambahin project baru Java page cake. Namanya terserah bebas, labcom 5 part 2 420.055. Kita create project. Lalu di dalam project ini kita tambahin Java class. Nah, Java classnya ini tergantung ini ya, nanti disuruhnya kayak gimana. Buat sampel aku pakai kayak gini, ACT2 after Alexander Jordan. Lalu finish. Nah, terus di bagian sini kita bisa import beberapa beberapa modul yang diperlukan kayak Java SQL connection, lalu ada import java.sql driver manager. Setelah itu ada juga import Java SQL exception, import java.sql statement, import Java SQL result set, import Java SQL prepare statement. Jadi kita butuh import beberapa ini ya,
modulnya gitu, semacam modul. Ada SQL connection, driver manager, SQL exception, statement, result set, dan prepare statement. Nah, terus di bagian public class ini kita bikin dulu connection con sama dengan null, terus string URL sama dengan jdbc .2 mysql .2 double slash localhost slash nama dari database yang dibuat tadi, sewa ruang. Nah, habis itu kita tambahin lagi usernya root dan passnya kosong. Habis itu kita ke bikin statementnya, statement st sama dengan 0. Terus result set rs sama dengan 0. Prepare statement pst sama dengan 0 juga. Terus kita buat public static void main string args. Nah, di sini kita bikin ini dulu variabel buat manggil si kelas ini nanti. Caranya tuh nama kelasnya, terus up sama dengan new nama kelasnya lagi, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, habis itu kita lanjut buat bikin masukan datanya. Public void masukkan data. Nah, sini kita bikin sistem out println masukkan data, koma. Nah, ini sistem out println ini tuh gunanya buat bikin output ya. Jadi nanti hasilnya tuh jadi kayak gini. Kita coba run. Oh, wait. ACT2 ya. Wait, harusnya udah jalan di sini ya. Don't have a main class. Compile file. Nah, kita pilih yang ini nih, laptop. Run. Nah, nanti bakal muncul kayak gini resultnya. Run, masukkan data. Nah, di sini kan kita disuruh ngebuat masukkan 10 data dengan menggunakan Java. Berarti di sini kita bisa pakai try biar kita bisa ngehandle errornya. Kita pakai try catch, SQL exception e. Nah, sini di sini kita pakai SQL exception ini buat nangkap kalau terjadi error misalnya. System out println lalu get message. Nah, habis itu di sini kita bikin con sama dengan driver manager, get connection, URL, user, pass. Ini kita pakai buat bikin koneksi ke database-nya. Lalu kita bikin lagi pst sama dengan con prepare statement, lalu query-nya. Query-nya ini kita pakai insert into ruangan. Pastiin gede kecilnya ini ya sama.
takut ada error aja kalau nggak sesuai. Lalu di sini kan dia ada ID ruang, jenis ruang, dan harga sewa. Value-nya kita isi pakai tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Nah, habis itu nih kita bikin looping buat ngisi datanya. For i kita mulai dari 1, in i sama dengan 1 karena nanti data buat inputnya dimulai dari 1 ya, kayak ini nih, insert ID ruang ya. Ini 1. Lalu jika variabel i kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, maka dia bakal lanjut looping terus sampai 10 kali. Lalu i++ buat nambahin loopingan di setiap perulangan. Nama kita buat pst setin 1. Ini buat tanda tanya ke 1 nih, kita buat isi tanda tanya ke 1, i. Lalu pst set string kedua. Lalu datanya itu kita pakai ruang strip ruang strip plus i. Nah, i-nya ini kan akan sesuai dengan ini nih, yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nanti outputnya bakal jadi kayak gini, ruang strip 1, ruang strip 2 dan seterusnya. Nah, nextnya pst set float 3 new float. Di sini kita disuruh 5,4 dikali i. Lalu pst.execute untuk menjalankan query-nya. Dan di bagian sini kita tambahin sistem out println berhasil masukkan data. Oke. Lalu case-nya udah kita buat tadi, habis itu di finally. Kita kasih pembatas biar enak dilihat. Lalu di bagian finally kita pakai buat nge-close si koneksinya ini, jadi biar nggak mubazir ya atau buang-buang resource. Kita pakai try lagi. Jika pst bukan 0, maka kita close. Lalu selanjutnya jika con bukan 0, maka kita close juga, con close. Nah, habis itu di case-nya ini kita pakai ini aja, bisa kita kopas. Habis itu jangan lupa kita tambahin baris biar rapi, si garis ini. Oke, masukkan datanya udah selesai. Kita lanjut ke public void edit data. Di sini kita buat ini ya, bagian yang edit data untuk ID ruang nomor 7 menjadi 7,3 buat harga sewanya. Oke, biar cepet kita bisa ini kopas dari atasnya aja nih. Kita kopas, taruh, abis itu kita bisa ubah di bagian sini. Edit data 7. Nah, untuk code-nya tetap sama, pst-nya kita beda di bagian query-nya aja. Jadi di sini tuh kita ubah jadi update ruangan set harga sewa sama dengan 7,3. Sama dengan tanda tanya, karena nanti kita isi pakai ini ya, kayak gini, pst set float harga sewa tanda tanya where ID ruang
sama dengan 7. Nah, habis itu pst set float 1 new float 7,3. Habis itu pst execute update. Habis itu kita copy bagian ini. Berhasil mengubah data. Kita nggak butuh bagian ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian hapus data. Kita copy lagi biar cepat. Lalu di bagian sini kita ganti fungsinya menjadi hapus data. Hapus data 10. Pokoknya untuk try-nya ini dia tetap sama semua ya, buat masukkan data, edit data, dan hapus data dia sama semua nih, kayak sama finally-nya. Beda di dalam try-nya aja. Nah, jadi buat yang hapus data ini kita ganti jadi delete from ruangan where ID ruang 10, karena di sini kita disuruh ngapus di ID ke 10. Paste set float kita hapus karena nggak butuh. Lalu execute update dan berhasil menghapus data. Oke, di sini tetap sama. Kita lanjut ke public void show data. Nah, di bagian show data ini kita gunain buat nampilin data kayak select from. Nanti muncul kayak gini. Di sini buat show data kita copy lagi, kita copy aja biar cepat. Tampilkan data. Itu di bawahnya kita pakai sistem out println. Kita pakai ID ruang, tab sekali, jenis ruang, lalu kita kasih tab lagi, double tab, harga sewa. Nah, habis itu kita lanjut try-nya. Try-nya seperti biasa, kita copy lagi biar cepat. Terus code-nya tetap sama ya. Prepare statement-nya kita ubah jadi select from ruangan. Lalu di execute. Oh, bedanya di sini. Kita pakai execute query. Lalu untuk ngeprintnya kita pakai metode while, berulangan while. Sorry, di sini kita pakai rs x. Kita bikin sistem out print rs get int. Lalu di sini kita taruh nama kolomnya ID ruang. Karena ID ruang itu pakai integer, jadi kita pakai getin ruang. Terus kita kasih double tab. Lalu lanjut lagi sistem out print rs get string, karena tipe jenis ruang itu pakai string ya, jadi kita pakai get string. Kolom jenis ruang, lalu kita tambahin juga double tab. Dan yang terakhir kita pakai sistem out println. Nah, di sini langsung aja kita pakai rs get float, lalu kolom harga sewa. Nah, buat yang nanya bedanya print sama println itu apa sih? Nah, kalau print itu dia di akhirannya nggak bakal ada enter nih. Jadi habis masukkan data nggak ada enternya. Jadi langsung ke masukkan data build successful. Kalau ini kan ada enternya nih, ada jaraknya.
pemisah lain gitu. Kalau print nggak ada pemisah lainnya. Kalau println dia di akhirannya tuh kayak dikasih enter gitu. Nah, habis itu kalau udah di sini kita hapus saja. Terus sini sama. Tinggal kita panggil satu-satu. Up masukkan data, up edit data. Habis itu yang ketiga up hapus data, dan yang terakhir up show data. Nah, buat jalaninnya ini kita satu-satu ya. Kita kasih komen dulu buat edit data dan hapus datanya. Habis itu kita save. Terus biar enak ini nih, show datanya kita ini juga. Kalau udah kayak gini kita run aja. Nah, kalau udah berhasil semua nanti jadinya kayak gini nih. Masukkan data, berhasil masukkan data ke 1, ke 2, ini ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, dan ke 10. Nah, buat mastiin datanya beneran masuk nggak sih, kita bisa cek pakai up show data. Kita run lagi. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Ini agak berantakan, nanti bisa kalian rapiin sendiri ya. Bebas lah, tinggal diatur-atur aja tabnya. Nah, ini kan udah 10 nih. Kita lanjut jalanin yang bagian edit datanya. Kita kasih komen lagi. Kita save, lalu run. Edit data 7 berhasil mengubah data. Nah, kita cek beneran berhasil keubah nggak sih. Nah, jalanin up show datanya. Kita lihat ID 7 berubah jadi 7,3 nih. Oke, udah benar ya. Lalu kita lanjut lagi bagian hapus datanya. Kita disuruh ngapus data ke 10. Jadi kita jalanin lagi. Hapus data 10, berhasil menghapus data. Kita cek lagi, udah bener belum nih, udah kehapus. Jalanin. Nah, di ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah kehapus ya. Terus kita kalau mau ngecek di sini juga bisa. Kita pakai select from ruangan. Nah, udah beneran kehapus juga kan di sini. Oke, jadi paling gitu aja sih. Nanti buat codingan kalau bisa aku taruh di deskripsi video, aku taruh deskripsi video. Kalau nggak muat ya udah, bisa kalian lihat aja nih dari video yang ada. Intinya simple gini aja sih. Jadi kalau mau lebih rapi lagi bisa dirapin sendiri aja ya, tinggal dimainin aja kok, outputnya gampang. Gitu aja. Oke, sekian buat activity kedua dari Java for Intermediate ini. Makasih buat yang udah nonton. Dadah.